Damai sejahtera dari Allah, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Kami kembali mendengarkan firman-Mu dalam khotbah saat ini, ibadah ini, pesta besar persekutuan perempuan Huria Kristen Indonesia. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami sekalian untuk bisa mendengar dan mendapatkan kebenaran firman-Mu saat ini, agar kami berbahagia dan memperoleh keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita saat ini agak panjang dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Dan tentunya ini diambil oleh persekutuan perempuan. Saya bertanya, apakah semua akan saya baca? Perempuan dulu, persekutuan perempuan. Bagaimana, Inang? Baca semua? Alay satu suara ke? Nama dok baca semua? Ya, kita mendasarkannya lah pada Wahyu 22 ayat 18 dan berikut. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi semualah ya. Oke ya. Untuk membantu kita baca bersahutan. Saya akan baca mulai dari ayat 10. Kemudian jemaat sekalian ayat 11 begitu sampai selesai. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya
Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, betapa besar sesungguhnya Huria Kristen Indonesia, dan itu kita tunjukkan hari ini kepada Tuhan kita. Dan juga kita perlihatkan itu kepada Kota Dumai, Indonesia, dan dunia ini. Terkhusus itu melalui persekutuan perempuan Huria Kristen Indonesia. Istri yang cakap, siapa yang punya? Jadi kalau ada lagu dulu, istri cakap siapa yang punya? Istri cakap siapa yang punya? Istri cakap siapa yang punya? Yang punya suaminya. Itu ya. Istri yang cakap dihakai itu perempuan, persekutuan perempuan. PPR. Jadi PPR siapa yang punya? Nah, PPR cakap lah ya. PPR cakap siapa yang punya? PPR cakap siapa yang punya? PPR cakap siapa yang punya? Yang punya gereja HKI. Wah, hebat ya. Istri yang cakap. Ada dua ragam dalam apa yang cakap itu. Apanya yang cakap ya? Manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Jadi kalau begitu bisa cakap tubuh.
cakap roh. Memang Amsal di sini hanya memperbincangkan cakap roh. Tidak ikut cakap tubuh. Makanya di ayat 30, ini berlawanan dengan Pesinsu ya. Ataupun dengan modeling ayat 30. Langsung apa ini? Gimana ini ayat ini ya? Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Arta nasinari rupa satokin di situnya ayat 30 ini dikenakan. Bukan tidak perlu nasatokin, tetapi yang kita cari melalui nasatokin adalah yang selamanya. Jadi cakap roh itulah yang mau saya sampaikan saat ini berdasarkan nats ini. Memang tidak semua perempuan itu molek secara tubuh. Tidak semua ya cantik rupa. Walaupun halak kita sekarang perempuan semakin cantik. Tetapi Tuhan mau saat ini semua perempuan, semua istri, semua persekutuan perempuan Huria Kristen Indonesia cakap roh. Roh yang ada di dalam dirimu adalah hati, jiwa, pikiran. Cakap hatimu, cakap jiwamu, cakap pikiranmu. Rahasia atau satu kunci untuk cakap roh disebutkan di sini, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berniat buruk. Tidak akan pernah berniat jahat. Dan tidak akan pernah melakukan yang jahat terhadap siapapun. Orang dekat atau orang jauh. Orang yang takut akan Tuhan pasti berbuat baik. Kalau perempuan ya, berbuat baik kepada suami dan anak-anaknya. Kalau istri, itu kan ayat 12 sampai ayat 15. Saya baca dulu dikatakan demikian. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan sedang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Saudara-saudara, kalau orang yang berbuat buruk dan jahat akan dipehon. Peho, katanya gitu ya. Katanya gitu. Tapi orang yang berbuat baik akan dipuji-puji. Dan hari ini semua persekutuan perempuan HKI untuk dipuji-puji. Nah, saudara-saudara, PPR HKI dipuji-puji. Memang Huria Kristen Indonesia itu agar dipuji-puji. Tuhan mendirikan Huria Kristen Indonesia menjadi kepujian. HKI itu didirikan Tuhan menjadi kepujian bagi namanya. Tidak ada yang lain.
menjadi kepujian bagi namanya di depan orang, di tengah Indonesia, di tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, agar menjadi kepujian bagi namanya, salah satu PPR HKI menempatkan HKI menjadi kepujian itu. Persekutuan Perempuan HKI menempatkan engkau menjadi kepujian HKI, dan engkaulah sekarang agar menjadi kepujian bagi HKI, kepujian bagi Tuhan atas nama Huriat Kristen Indonesia. Saudara-saudara, istri yang cakap tentu ada tanda, ya. Seperti saya sebutlah dua dulu ya. Arjuno masuk menjual sian hata, mengubit-ubit, dohot cakap-cakap. Tapi yang sekarang ini mengubit-ubit ala HKI, cakap-cakap ala HKI. Jadi mari kita sekarang golongkan kepada orang, kepada dunia, tahu mengubit-ubit ala HKI, tahu cakap-cakap ala HKI. Nah, itu ala itu bukan ala ni HKI daun, tapi jenis ala HKI gitu ya. Saudara-saudara, seperti mengubit-ubit martangiang, songon si Hanna, di sada Samuel sada ayat 10 dulu. Orang memang kadang kalau melihat orang lain mengubit-ubit, ya memang ada kelebihan perempuan salah satu suka lah mengubit-ubit gitu ya. Nah, tapi ala HKI mengubit-ubit itu dipandang, bahasa mengubit-ubiti ala niaha. Sama seperti penilaian terhadap anak. Mengubit-ubit ina baru nama gunanya mana? Nina. Tapi Hana mengubit-ubit karena dia berdoa. Martangi yang ibana mengubit-ubit. Jadi songon edai matong ate. Tangiang ni dainangi namaroro tondiki. Itu kan, manang tu dia peau. Itu kan, nah tangiang ni dainang nasay mengubit-ubit dah di podoman. Nah, jadi itu HKI PPR ini ibu. Kalau disebut di lembaga HKI itu bukan hanya ibu, keluarganya lagi, anak-anaknya, tapi ibu semua. Ibu kumai secara lembaga HKI PPR. Sudah si tua ni HKI, sudah perhangir, sudah diakonis Bible Pro, ya evangelis doh padita, ya sebagai warga HKI dia ibu nama PPR. Buah amit doinang ido tangiang ni PPRI nama rorot HKI ido to martang yang terus marorok HKI. Tuhan mau membuat PPR marorok HKI. Anakmu sudah. Itu kan. Yang kedua cakap-cakap. Ya. Istri yang cakap, ya cakap-cakap. Gitu ya. Cakap-cakap ini bicara-bicara. Ada kelebihan perempuan dibanding laki-laki dan ini kodrat dari Tuhan. Kelebihan perempuan dari pria. Contohnya ya, perempuan itu tuminggil suarana. Ya. Jala ia pematok doibana makuling. Jala gemudang ibana ia makatai secara persentase dalam satu penelitian dibanding laki-laki. Itu ya. Takut aja mudah. Dia pun mau lupa lunggudek suami makatai masa munda terbalik kan? Itu, ale mo lunggudang ina makatai cerewet ia lebih tepat do bayate. Ale mo ama lebih cerewet ijabu masa munda iya terbalik. Nah, itu potensi cakap-cakap ala HKI
Potensi cakap-cakap ala hakainya itu gerakan baca dan dengar Alkitab ibadah. Itu ya. Cakap-cakap firman Tuhan. Kalau sudah ibadah, di Mazmur 1 itu akan ada firman Tuhan itu di dalam dirinya, bahkan di dalam hati, jiwa, dan pikirannya tadi, dan masuk ke darahnya, ya, dan membentuk tubuhnya mau apa. Nah, oleh firman Tuhan itu kan Mazmur 1. Nah, songon hau do ibanana merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang lebat daunnya dan berbuah banyak. Dan yang berbuah banyak ini kadang orang mengertinya hanya satu bagian yang berkata akan banyak berkat bagi dia. Akan banyak datang uang ataupun makanan minuman bagi dia. Tetapi sesungguhnya orang yang firman Tuhan ada di dalam dirinya akan lebat daunnya dan dia mukanya pun akan seperti ya walaupun tadi panas memang ya tetap ceria kan gitu ya. Dan akan berbuah banyak. Tak pernah kosong ide. Tak pernah kosong gagasan. Tak pernah kosong satu aksi untuk berbuat. Karena firman Tuhan itu hidup dan bekerja. Saudara-saudara. Jadi kalau tidak ada ide yang baik, kalau tidak ada gagasan yang baik, kalau tidak ada sesuatu perbuatan yang baik, itu pertanyaan, apakah firman Tuhan ada di dalam dirinya? Dan kalau ada sesuatu yang jahat dan buruk, ya tentu firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Karena firman Tuhan bagaimanapun ada di dalam diri kita, akan tetap berbuat baik. Saya tahu karena saya sudah keliling Kuria Kristen Indonesia. Sudah lebih 400 jemaat saya jalani. Kalau minggu nggak akan cukup segitu kan. Lebih 400, lebih. Nah, saya jalani. Jadi saya melihat di sana para perempuan itu di Kuria Kristen Indonesia memang semakin menjadi idaman. Dumai ini kota idaman. Misalnya idaman karena ada industri banyak di sini. Walaupun panas berabu gitu kan. Tapi idaman kok banyak orang datang ke sini. Termasuk Amang Huta Suit datang ke sini. Ya kan? Dan yang lain. Karena ini idaman. Kan gitu. Ada pelabuhan. Ya kan? Ada kuliner. Lontong di sini saya rasakan lebih enak daripada lontong di Siantar dan Medan. Ini sudah saya makan. Ada jual lontong di Jalan Soekarno-Hatta di Bukit Kapur sana. Entah sudah pernah orang Amanginang makan di situ. Lebih enak kok. Santannya lebih kental kan gitu ya. Nah, dan di beberapa tempat di sini juga ada lontong katanya yang lebih enak. Dan kaum ibu tadi makan lontong. Dan yang lain-lain. Dan nasi kapau misalnya seperti itu. Ini menjadi idaman. Dan penampilan atau rasa PPR di HKI yang memang dalam lirikan. Ya. Ini tidak dapat dipungkiri. Dalam lirikan. Nah. Salah satu penilaian terhadap kira-kira berhasilnya pendeta ini di jemaat atau tidak. Salah satu penilaian yang saya sudah sangat teliti, ya, songonon. Molono sarung PPR di sana Kuria Hakai inabuana panjitaung katanya. Molo danga dong PNB songon na buhi dope inakan molo danga dong punganama songon na agak biasa dope ninna. Ale molo danga dong PPR di sada jemaat ya minus nilaimu. Hari itu kan. Nah, ini yang saya dapatkan. Itu. Nah. Alai molodong adong PPRI perempuan, persekutuan perempuan, tabbado kekuatan. Tabbado semangat. Tabbado jangan lau mengulang. Saudara-saudara, inilah
pentingnya persekutuan perempuan ini. Dongan termasuk penolong mayate. Molo penolong, perempuan penolong terhadap suami. Sekarang persekutuan perempuan Hakai menjadi penolong terhadap Kuria Kristen Indonesia. Memang ada udah piga-piga Kuria Hakai noaing agak mau merbada. Jemaat, begitu ada jemaat merbada antara si tua sama ruas sama ruas. Jadi ibana terpecah. Ibana. Nah. Persekutuan perempuan sebagai ibu di sini. Sibuan damai. Jadi mau ladong misalnya, ya, cuma berbeda majate kasih tua. Jadi Roma persekutuan perempuan madaksunan. Anggo kami ala gugudu suarana. Iga gogo ma suarana madok hatan di bata. Anggo kami PPR di jemaaton. Dan boy kami memihak tu sada nari. Alai kami jongjong di tonga-tonga membuat damai tu kami perhala do nami. Malu dalam membuat damai madok hatan di bata, bisa enggak jadi. Amin. Itu tong alai asal hatan di bata. Bisa enggak jadi. Malu aupe borus ya dan salah merjahat di Hakai Kuria Kristen Indonesia, roh persekutuan perempuan, enggak. Mari kita hatan di bata. Amin. Idot tong, ate. Jadi membuat damai. Tomako padaune. Inate, mulu dikeluargai. Dinguluni sudena gelengmon. Mulu Hakai di rumah sengonon. Tomako peper padaune. Dinguluni sudena Hakai. Amin. Ini sekarang. Saudara-saudara, yang terakhir saya sampaikan. Kita tinggikan PPR Hakai. Kita tinggikan persekutuan perempuan Kuria Kristen Indonesia. Lebih dari permata. Saya kembali yang terakhir ini ayat 10 yang dikatakan begini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi seorang yang punya uang, suami yang punya uang, karena istrinya lebih berharga dari permata, dia juga akan membelikan permata bagi istrinya. Wah, ini kan, iya kan? Nah itu. Nah, jadi ke suami nih istri narong di Hakai ya, ke suami mulai dok kepeng muda ya tuar permata tu natake. Itu tong. Nah. Ya memang saya enggak beli permata sama istri. Sorry dulu ya, belum. Ya memang enggak beli permata sama istri. Ya belum sejak kawin, belum beli permata sama istri. Nah, tetapi suami, kalaupun ya tidak semua kaya, jangan salahkan Tuhan. Tidak semua suami kaya, tapi semua suami bekerja gitu ya. Yang tidak bekerja jangan makan ya, hai suami. Kalau engkau tidak bekerja, masih bisa bekerja, jangan makan. Itu saya sampaikan dengan firman Tuhan ini. Tapi tidak semua jadi kaya. Kalau tidak ada uang, buat permata bagi istrimu. Engkaulah permata hati daripada istrimu itu. Moloholat tadok tu inat taon, kododong aku. Tuduluk tuturuan. Itor lembok dorohane. Coba baju. Aka suami dah ngadong neng mabigi do neng mabigi. Suami aka Hakai. Hododong aku tuduluk tuturuan. Tu hauma dohot tu onan. Itu. Tu mor dohot tu pelabuhan. Hodo dong aku ninna. Tidak mesti mengakar rap tu hijab kita dah. Menipung rap tu toro. Muluna jolo memang masa do dituba. Dia kahu mana mertak-taka. Minta mak, minta. Eta pak ya. Rak mangaka minta tugijang. Tok mina rak mangaka mana sida tugijang. Rak manibuk kita mak tutoro ina. Rak manibuk na sida tutoro. Magabi upama ni dok. Mangaka rak tugijang. Manibuk rak tutoro. Ngadingkan. Ini jumper. Suami istri ini. Kuria Kristen Indonesia. Alay.
Ya, molobui mangakak raptu gijang, manibung raptu toru, na sama-sama guguru pi. Hidup ay nabudo mga inatay atong ade. Nabudo mga kaamatay. Wala mo damboy iya mga kabe. Jadi kita sa hidup sa mati ya Pak. Kita sa hidup sa mati. Iya Ma, iyalah jangan hanya iya tutulog-tutuluak kita. Alay di tanong sa hidup sa mati dan kita sampai ke surga. Pero ilo padan tua kaama di persaripeon. Sangat baik kamu dah sida ninda tua ke bawah. Songon dongan panean. Tuh. Hangaluan nasora sudah. Jadi dok mamang. Ya tu istrimu anon. Mulu dangison. Mulu sonaripe. Mulu ilabungmu. Tapi tada seliling na. Doh tu surgo. Ma. Ya. Dikatakan begitu. Kita sama-sama ke surgo. Nah. Sahadro dinama tuaho. Itu kan. Saya toptong duau. Mangabing. Jadi natin mga karatu gijang manibong ratu toru. Ala narong mapigogona. Molo di bata. Holong ni rohana dihita. Di saya opa prono mayat opan. Didokon. Sampai masa tuamu. Aku adalah Tuhanmu. Aku akan menggendong engkau. Sepanjang hidupmu sampai masa tuamu. Molo perjolo inatay matua. Manang ia lumpuh. Suami ada untuk bisa menggendong dia. Dan kalau istri yang lebih kuat, suami ada agak sakit, istri adalah untuk menggendong dia, saling menggendong dalam kehidupan sehari-hari, amatang saling menggendong ke surga. Itulah saat ini firman Tuhan kepada kita semua. Amin. Firman-Mu berkatilah.